Oke guys, kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Andreas Karina Manik. Saya mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi dengan NPM 19429012. Nah teman-teman, video kali ini saya akan mengerjakan sebuah soal UTS, dimana soalnya adalah sebagai berikut. Buatlah video tutorial pembahasan subnetting kelas C sesuai soal di bawah ini. Misalkan kita ingin membuat sebuah jaringan kecil yang terdiri dari 4 host. Pertanyaannya, bagian A, berapa bit hostnya? B, berapa bit network yang dipinjam dan jumlah subnet yang tersedia? Bagian C, berapa net masknya? D, tentukan subnet ID. E, tentukan broadcastnya. Bagian F, tentukan range IP pertama dan IP terakhir. Dan yang terakhir, demokan hasil dari soal ini ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita mendapatkan beberapa soal yang tadi ya. Nah, yang pertama, berapa bit hostnya? Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus 2 pangkat n min 2 sama dengan 14. Nah, jadi 14 ini adalah hostnya ya teman-teman, host dari soal, dan pindah ruas akan menjadi tambah. Jadi 14 tambah 2 sama dengan 2n, 2 pangkat n. Nah, 2 pangkat n sama dengan 16. Nah, ini kenapa n-nya menjadi 4? Nah, n ini berapa agar hasilnya 4 teman-teman? Maksud saya 16 gitu. Jadi 2 kali 4 ya, boleh teman-teman. Nah, yang ke bagian B, berapa bit network yang dipinjam dan jumlah subnet yang tersedia? Nah, jadi setiap bit network itu ada 8 bit. Jadi 8 bit itu dikurang 4 sama dengan 4. Jadi 4 itu dari mana teman-teman? Nah, 4 itu dari bit yang kita cari di bagian A tadi nih. Jadi yang dipinjam itu adalah ada 4 bit. Nah, berapa subnet yang tersedia? Nah, di sini kita menggunakan rumus yang seperti tadi lagi teman-teman. 2 pangkat n min 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 16 kurang 2 sama dengan 14. Nah, jadi subnet yang tersedia adalah 14. Oke, berikutnya berapa net max-nya? Nah, di sini ada bilangan bitnya teman-teman. Jadi ini bit ya teman-teman, 8 seperti yang saya bilang tadi. Setiap itu ada bit 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini ada 4 bagian ya teman-teman. Jadi setiap bagian ini ada 8 bit. Nah, ini standar umum teman-teman, maksudnya dalam artian masih bawaan. Jika didesimalkan menjadi 255 255 255.0. Nah, setelah kita ubah atau sudah di subnettingkan menjadi ada perubahan di akhir nih teman-teman. Kenapa jadi tambah 1 4 kali nih? Nah, ini adalah subnetting, maksud saya network yang dipinjam. Nah, jadi dia ke sini, ini nih, yang 8 kurang 4, jadi 4 ada 4 bit yang dipinjam. Nah, di sini teman-teman, jika didesimalkan menjadi 255 240 begitu teman-teman. Yang bagian D, tentukan subnet ID-nya.
Nah, yang pertama-tama di sini kita akan mengurutkannya teman-teman. Nah, kenapa di sini seharusnya 8, di sini ada 8 bit, kenapa dibagi 2? Nah, jadi di sini kita karena bitnya itu ada 4 bit hots, jadi kita bagi 2 aja teman-teman. Nah, yang pertama itu ada 0. Nah, yang kedua itu 0 0 0 1 0 0 0 0 16. Yang ketiga adalah 0 0 1 0 0 0 0 0 32. Yang keempat 0 0 1 1 0 0 0 0 48 dan seterusnya hingga 1 1 1 1 0 0 0 0 240. Jadi ini kelipatan 16 teman-teman. Nah, setelah itu kita buat kolom nih. Ada kolom subnet, ada subnet ID dan keterangan. Yang pertama itu seperti 0 tadi teman-teman. Jadi di sini adalah 192.168.1.0. Yang kedua 192.162.1.16. Yang ketiga 192.162.1.32. Yang keempat 1.92.162.1.48 dan seterusnya hingga 1.92.162.1.240. Nah, di bagian keterangan ini kenapa ada invalid di bagian awal dan akhir? Nah, di bagian awal ini kenapa invalid? Karena dia paling dasar teman-teman untuk bagian subnet ID-nya atau IP-nya. Ini biasanya IP. Nah, yang bagian terakhir kenapa invalid? Karena ini terakhir, biasanya tidak digunakan gitu. Nah, oke, yang selanjutnya tentukan broadcast-nya. Nah, untuk menentukan sebuah broadcast ini, jadi begini teman-teman, untuk menentukan broadcast-nya, subnet ID-nya dikurangin 1. Nah, seperti yang kolom ini ya teman-teman. Jadi hasil dari sini adalah kita kurangi dari sini seperti ini, 16 192.162.1.16. Nah, diubah, dikurangin menjadi 192.162.1.15 dikurangin 1. Begitu seterusnya hingga 192.162.255 begitu untuk menentukan broadcastnya teman-teman. Nah, untuk menentukan range IP, nah range IP ini terbagi 2, yang pertama dan yang terakhir. Nah, di sini. Nah, jadi yang pertama untuk menentukan range IP ini kita buat ada di tengah-tengah subnet ID dan broadcast nih teman-teman. Untuk yang pertama adalah menentukan range IP yang pertama itu setelah subnet ID. Subnet ID di sini 192.162.1.16 dan yang pertama itu adalah 192.162.1.17 dan yang terakhir itu adalah sebelum dari broadcast. Di sini broadcastnya ada 31 yang terakhir, dan terakhir ini untuk range IP terakhir adalah 192.162.1.30. Nah, begitu terusnya hingga 192.162.1.240 teman-teman, hingga terakhir ini. Selanjutnya saya akan coba
untuk menerapkan atau mendemokan dari range IP ini teman-teman, menggunakan Cisco Packet Tracker. Oke. Nah, yang pertama itu di sini kan ada kelompok 2 nih. Kelompok 2 ada yang pertama dari 17 hingga 30. Oke, di sini saya akan menggunakan 20 IP 20. Oke, saya akan menggunakan IP 20. Nah, ini subnet masknya ini masih menggunakan bawaan nih teman-teman, belum kita ubah. Di sini akan saya praktekkan subnet mask yang sudah kita ubah dengan yang belum. Oke, yang selanjutnya kita akan menggunakan kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga itu ada 192.162.1.33. Nah, di sini saya akan menggunakan 40. Saya akan menggunakan 40 lagi, 40. Oke, dengan subnet mask masih kosong. Selanjutnya kelompok yang keempat, kelompok yang keempat adalah 192.162.1.49 hingga 192.162.1.62 teman-teman. Di sini saya akan menggunakan titik 50. Oke, subnet mask kosong. Nah, jadi ini nggak kepake teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba nih. Kita dari sini. Kita masuk ke command prompt. Nah, sini kita ketik ping 192.162.1.50. Kita ping. Nah, bisa nih teman-teman, jika reply from seperti ini berarti dia koneksi. Nah, seperti itu, masih koneksi. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan subnetting yang sudah kita ubah. Kita tadi mendapatkan 240. Nah, sekarang kita ubah subnettingnya teman-teman. Menggunakan 240. Nah, yang ini maksud saya teman-teman, menggunakan subnetting yang ini 255.255.240. Jadi ini sudah terkelompok teman-teman. Jadi kelompok yang kedua ini adalah dari 192.162.1.17 sampai 192.162.1.30. Nah, selebih dari ini tidak akan bisa teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan subnet mask yang sudah kita ubah tadi tuh. Nah, sekarang kita coba akan tapping
Kita akan coba kita ping ke 50 tadi ya. Di sini tadi 50 bisa nih, reply from itu bisa. Kita akan coba dengan subnetmask yang sudah kita ubah. Nah, oke. Nah, tidak bisa nih teman-teman. Jadi jika pingin ini request timeout berarti tidak koneksi lagi. Kenapa? Karena di bagian IP subnetmask kita sudah ubah, dia tidak 0 lagi, sudah 240. Nah, begitu teman-teman perbedaannya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini memotivasi teman-teman untuk belajar lebih banyak lagi. Terima kasih.